warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Masyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi setiap muslim di setiap kehidupannya itu bernilai dan emas. Sebab Allah Subhanahu wa taala memberikan kita batas di dalam aktivitas kita yang terulang-ulang. Semisal hari ini teman-teman pergi ke kampus belajar, kemudian setelah belajar pergi ke kantin, makan siang, istirahat, kemudian belajar lagi, dan sorenya kita pulang kembali ke kos. Dan itu aktivitas terulang-ulang. Untuk itu waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita jangan disia-siakan. Dan bagi seorang muslim, dia akan paham bahwasanya itu semua ada akhirnya. Mungkin kita melihat orang-orang terdahulu kita, mereka memiliki paras yang tampan, memiliki wajah yang cantik, tenaga yang masih kuat secara fisik, pemikiran yang cerdas secara otak dan lain sebagainya. Tapi mereka sudah meninggal dan kita sisa menunggu waktu untuk melihat, untuk menuju ke sana. Dan kita bagi seorang muslim, kita harus paham bahwasanya setiap amal perbuatan kita yang telah kita lakukan itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam dijelaskan, al-mu'minu qawi sulfatin. Orang mukmin itu cerdas dan jeli. Mereka akan paham dan menilai bahwasanya kehidupan ini sementara dan mereka membutuhkan waktu ataupun membutuhkan ilmu untuk menuju kepada kehidupan akhirat yang kekal. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita banyak potensi ataupun banyak kesempatan di masa muda untuk mengumpulkan bekal menuju akhirat yang kekal. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW yang sahih dijelaskan, tidak akan beranjak kaki seorang manusia di hari kiamat kecuali ditanyakan 4 perkara. Di antaranya adalah waktu, digunakan untuk apa selama hidup, dan diikuti setelahnya yaitu masa mudanya untuk apa. Ternyata waktu dan masa muda adalah sama-sama waktu yang begitu panjang. Ketika kita berbicara pada poin pertama, waktu adalah ditanya kita secara global, mulai kita dari menginjakkan kaki di bumi sampai kita meninggal. Dalam kurun waktu kita hidup, kita gunakan untuk apa waktu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kita berbicara waktu di masa muda, itu akan menjadi sesuatu yang lebih spesifik lagi. Sebab di masa muda Allah Subhanahu wa taala memberikan kita energi yang kuat, pemikiran yang cemerlang, ide-ide yang positif, dan dengan itu semua kita bisa menjalani hari-hari ini. Tetapi kita tidak bisa menyia-nyiakan waktu ataupun sia-sia akan hal tersebut, karena itu akan menjadi bekal di kehidupan akhirat. Bagi orang yang cerdas, kita akan berpikir bahwasanya pada awal mula penciptaan Nabi Adam dan seluruh keturunannya itu tinggal di surga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala lemparkan ia ke bumi untuk menjadi seorang khalifah, untuk menjadi seorang pemimpin seluruh umat manusia. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala kembalikan lagi ke surga. Bagi seorang yang cerdas, bagi seorang yang jeli, bagi seorang muslim yang bersabar akan kehidupan ini, ia akan kembali ke surganya Allah Subhanahu wa taala untuk kehidupan yang lebih berbahagia lagi. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala memberikan segala potensi, segala kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sekalian
kita tidak boleh menyia-nyiakan waktu. Kita tidak boleh menggunakan waktu dengan kegiatan-kegiatan yang negatif. Kita harus menggunakan kegiatan waktu tersebut untuk kegiatan-kegiatan yang positif, mencari ilmu sebanyak-banyaknya sebagai bekal di kemudian hari. Demikian kajian singkat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.